Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam tindakan brutal Israel terhadap Palestina yang terjadi pada Jumat 15 April pagi. Menurut kementerian tersebut, Israel mengubah Gaza menjadi penjara di bawah langit terbuka. Kemenlu Rusia kemudian menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Israel tentang pemungutan suara penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia (PBB). Yang didukung Israel, Kemenlu Rusia menyebut Israel hanya menggunakan situasi di sekitar Ukraina untuk mengalihkan perhatian dari masalah Palestina. Dalam pernyataan yang dilansir Yeni Savak, Sabtu 16 April, kementerian tersebut menyatakan Israel melanggar berbagai keputusan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Namun pemerintah Israel melanjutkan pendudukan ilegal dan pencaplokan wilayah Palestina. Tindakan Israel itu mengakibatkan lebih dari 2,5 juta warga Palestina di tepi barat Sungai Yordan tinggal di daerah-daerah kanton terpencil yang terputus dari dunia luar. Jalur Gaza pada dasarnya telah menjadi penjara terbuka, di mana 2 juta orang telah dipaksa untuk bertahan hidup selama hampir 14 tahun di bawah kondisi blokade laut, udara, dan darat Israel, kata Kemenlu Rusia. Kementerian tersebut juga mencatat program Israel dalam mempertahankan pendudukan yang bertahan paling lama setelah Perang Dunia II dilaksanakan dengan persetujuan diam-diam dari negara-negara barat terkemuka dan dukungan terbuka AS. Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Palestina sejak awal April, ketika Israel melakukan serangan berulang kali untuk menangkap orang-orang Palestina yang dicari. Bentrokan pun meletus antara pasukan Israel dan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa setelah sholat subuh pada Jumat 15 April pagi di halaman Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan 153 warga Palestina terluka. Otoritas urusan tahanan dan mantan tahanan Palestina mengatakan polisi Israel menangkap 400 warga Palestina dari masjid. Israel bahkan telah menyerang selain warga Palestina juga anggota medis dan wartawan di Masjid Al-Aqsa. Ramai-ramai kecam aksi penyerangan aparat Israel ke Masjid Al-Aqsa. Tindakan kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap jemaah muslim yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April 2022 menuai banyak kecaman. Ketua Grup Kerjasama Bilateral Indonesia-Palestina DPR RI, Syahrul Aidi Mazat, mengutuk serangan ke tempat suci tersebut. Dia meminta khususnya negara-negara barat turut menyoroti hal ini. Jangan sampai negara barat menerapkan standar ganda, jangan sampai mereka bereaksi keras atas konflik Rusia-Ukraina, namun lemah terhadap negara lainnya, khususnya konflik Israel-Palestina. Kemudian kita juga minta kepada pemerintah menggunakan forum-forum internasional baik di PBB, OKI, G20, ataupun yang lainnya untuk mencari jalan keluar atas semua konflik yang terjadi di Palestina, tegas Aidi. Aidi bahkan menilai tindakan Israel sudah keterlaluan. Satu sisi dia mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, namun sisi lain dia sudah puluhan tahun menganeksasi wilayah Palestina dengan kekerasan. Israel ini jadi penalu bagi dunia, selalu jadi pemantik berbagai konflik internasional. Kita semua harus tegas, negara seperti ini harus dihilangkan dari peta global, jelas dia. Minta PBB tegas. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin menyebut, Israel dengan ambisi politik ekspansionisnya terus memaksa perluasan kawasan kekuasaannya hingga menjadi sumber berbagai masalah di wilayah dan negara Palestina. Dia meminta organisasi internasional sekelas PBB dan seluruh masyarakat internasional agar bertindak tegas terhadap segala bentuk kesewenang-wenangannya Israel. Dia mengecam penyerangan yang dilakukan pasukan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, terlebih dilakukan di bulan Ramadan. MUI mengutuk keras. Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras tindakan kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap jemaah muslim yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April 2022 kemarin. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan penyerangan terhadap umat muslim Palestina di Masjid Al-Aqsa saat sedang beribadah itu menunjukkan bahwa Israel memang dikuasai para penjahat kemanusiaan. Tindakan ini semakin meyakinkan kita semua bahwa negara ini memang dipimpin oleh para penjahat kemanusiaan dan tidak beradab. Hanya penjahatlah yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, karena mereka memang tidak memiliki akal sehat dan nurani, ujar Sudarnoto melalui pernyataan tertulis di Jakarta Sabtu 16 April. Seperti yang dilakukan pada penghujung Ramadan tahun lalu, Sudarnoto mengatakan, aparat Zionis Israel telah menista dan menghina Masjid Al-Aqsa yang seharusnya dilindungi. Seret Israel ke Mahkamah Internasional. Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini mengatakan, semua tindakan kejahatan yang dilakukan Israel tidak bisa diterima oleh akal sehat dan nurani. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama apapun dan melanggar hukum, termasuk hukum internasional. Umat Islam Indonesia khususnya mengutuk tindakan brutal aparat Israel ini, kata Sudarnoto, seperti dikutip dari Antara. Sudarnoto mengingatkan semua tindakan Israel itu seharusnya semakin menyadarkan negara-negara manapun, terutama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, untuk meninjau ulang kerjasama dan hubungan diplomatik mereka dengan negara Zionis tersebut.
Tindakan mereka, kata dia, juga meningkatkan kesadaran bahwa Israel memang negara yang tidak bisa dipercaya. Sebagaimana yang pernah MUI sampaikan, maka diperlukan langkah-langkah yang serius yang dilakukan oleh elemen masyarakat manapun untuk memboikot Israel dan menyeret Israel ke Mahkamah Internasional dan memberikan sanksi internasional terhadap Israel, kata Sudarnoto. Ia juga mendesak Amerika Serikat yang selama ini memberikan dukungan kepada Israel mengubah cara pandangnya agar bisa bertindak secara lebih adil dan benar-benar membela kemanusiaan. Janji Presiden Joe Biden saat dilantik menjadi presiden untuk menghentikan kemungkaran harusnya benar-benar ditepati, jangan sekedar lip service. Menyenangkan umat Islam untuk sementara. Israel benar-benar melakukan kemungkaran dan karena itu Amerika harus tunjukkan kemauan dan kemampuannya menghentikan kebrutalan Israel, kata Sudarnoto. Kepala Kantor Media Gerakan Jihad Islam Palestina Dawud Shahab menegaskan, pihaknya akan melancarkan perlawanan sengit jika rezim Israel tidak berhenti menyerang Al-Quds. Pada hari Jumat 15 April, pasukan Israel yang menduduki Al-Quds melukai 224 warga Palestina, menyerang jamaah Palestina yang berpuasa di Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds. Dawud Shahab menyinggung tindakan bermusuhan rezim Zionis Israel. Dia menegaskan semakin banyak negara melakukan normalisasi dengan rezim Zionis, maka akan mendorongnya meningkatkan pembunuhan dan penindasan terhadap warga Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk memaksakan kebijakannya. Konfrontasi di Quds dilakukan rezim Zionis untuk mengubah perimbangan kekuatan demi kepentingannya, kata Dawud Shahab Sabtu 16 April, seperti dikutip Pars Today. Normalisasi adalah pengkhianatan terhadap Palestina, Al-Quds, dan Masjid Al-Aqsa, dan negara-negara yang telah menormalkan atau mengungkap hubungan mereka dengan rezim ini terlibat dalam kejahatan dan agresi Zionis, kata pejabat jihad Islam Palestina itu. Dikatakan apa yang terjadi pada hari Jumat kemarin adalah bagian dari konspirasi oleh orang-orang Yahudi agresor untuk merebut Masjid Al-Aqsa, tetapi para jemaah Palestina dengan ketebahan dan kepahlawanannya menggagalkan konspirasi ini, tegasnya. Ini juga menyerukan bangsa-bangsa bebas untuk bangkit dan menentang normalisasi hubungan penguasa mereka dengan rezim Israel. Tentu saja ada bangsa dan pemerintah yang mendukung Palestina seperti Republik Islam Iran